Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Bapak Ibu, bisa dilihat di depan orang sedang melaksanakan tawaf menjelang sholat zuhur. Ya, sebentar lagi ada waktu sholat zuhur, tinggal 15 menit. Ini situasi orang tawaf sangat ramai sekali menjelang waktu zuhur ini, Masya Allah. Bisa dilihat Bapak Ibu ya. Ini menyambut datangnya bulan Ramadan. Ya, ini bulan Sya'ban ini. Ya, sangat ramai sekali orang melaksanakan tawaf dan sa'i. Ya, bisa dilihat di depan, Masya Allah. Dan keutamaan orang yang tawaf adalah, Masya Allah, sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya, keutamaan orang yang tawaf. Dan orang yang tawaf itu ya, ketika dia tawaf itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tawaf itu harus banyak-banyak membaca doa, banyak-banyak membaca zikir, membaca istighfar, tahlil, dan atau zikir-zikir yang lainnya. Karena di tempat tawaf tersebut adalah doa cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu keutamaan orang yang melaksanakan tawaf di Ka'bah. Ya Bapak Ibu, di sekitar Ka'bah juga ada namanya Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad ini ya, bisa kita zoom juga sedikit nih. Tuh, di sana di dekat payung tersebut ada petugas di situ yang menjaga. Nah, di Hajar Aswad ini ya, dan sangat dianjurkan kita untuk mengkecupnya atau menciumnya. Kalau memungkinkan kita secara langsung berdekatan. Kalau tidak bisa, cukup dengan jarak jauh, dengan istilam juga ya, dengan isyarat mengangkat tangan. Itu juga sudah termasuk kita mencium Hajar Aswad. Bapak Ibu ya, di sekitar Ka'bah ini banyak sekali tempat-tempat yang sangat mustajab yang perlu kita ketahui. Ya, tadi sudah kita sebutkan Hajar Aswad ya, keutamaannya itu sangat luar biasa ya. Kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bahkan Hajar Aswad ini dulu Bapak Ibu ya, itu warnanya sangat putih, bahkan lebih putih daripada susu. Karena ketika turun di bumi ya, karena dosa manusia sangat banyak sekali, makanya dia berubah menjadi hitam. Nah, kemudian Ka'bah juga ada yang namanya Maqam Ibrahim. Nah, Maqam Ibrahim ini ya, bisa kita lihat di situ juga, di samping ya, di situ ya, di dekatnya itu ada bangunan kecil, itu namanya Maqam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim berpijak ketika beliau meninggikan pondasi Ka'bah. Nah, dikatakan Makam Ibrahim itulah tempat beliau berpijak. Makam itu bukan kuburan ya, tempat. Kayak saya berdiri ini. Ketika saya berdiri, kemudian saya meninggalkan jejak, itu namanya makam. Ya, ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim di situ, itu namanya Makam Ibrahim. Dan Makam Ibrahim itu juga ya, sunnah juga kita berdoa di situ, kita lewati ya, insyaallah termasuk juga doa mustajab di situ. Wattakhizu min maqam Ibrahim musalla, dan kita disunnahkan juga, dianjurkan untuk sholat di belakang maqam Ibrahim. Nah, kemudian setelah itu juga kita maju ke depan sedikit, berdekatan dengan Ka'bah. Itu ada namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail ini adalah dia salah satu termasuk bagian dari Ka'bah. Dulu ya, ketika pada masa Rasulullah SAW, Siti Aisyah ingin sekali masuk Ka'bah, rindu rasanya ingin masuk Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW menarik tangan Siti Aisyah.
disuruh masuk ke Hijr Ismail. Wahai Siti Aisyah, kalau kamu ingin masuk Ka'bah, maka silahkan masuk ke Hijr Ismail, karena dia adalah bagian dari Ka'bah. Karena dulu kaummu, ya, pada waktu dulu tidak bisa disambung karena tidak ada biaya pada waktu itu. Karena banyak sih orang-orang kaya pada waktu itu, karena dengan hasil yang tidak bagus, makanya Rasulullah tidak mau. Kemudian dibiarkan saja begitu, ya, seperti yang kita lihat sekarang ini ada bundaran melingkar sedikit, itu namanya Hijr Ismail. Kalau kita sholat 2 rakaat di situ, maka sama kita sholat seperti sholat di dalam Ka'bah, dan doa juga sangat mustajab di sana. Nah, masya Allah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah itu kita lewat lagi, itu ada namanya Rukun Yamani. Nah, Rukun Yamani ini adalah tempat yang sangat mustajab juga. Sunnah juga kita istilam ya. Sunnah juga kita kecup jarak jauh di situ. Ya, sunnah juga, karena di sini juga doa sangat mustajab lagi di Rukun Yamani ini. Antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad itu sunnah juga kita baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sangat dianjurkan kita membaca doa ini. Nah, kemudian setelah itu kita ketemu lagi yang namanya Hajar Aswad, dan di situ juga sangat dianjurkan kita untuk istilam lagi. Setiap kita kembali ke Hajar Aswad, maka kita istilam dan kita berputar sampai 7 kali putaran. Kita mulai dari Hajar Aswad dan berakhir juga pada Hajar Aswad. Ini adalah ketentuan yang sudah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bapak Ibu, masya Allah, sangat luar biasa sekali ya keutamaan kita tawaf ya. Di atas Ka'bah ini ada namanya Baitul Ma'mur. Di atas Ka'bah ini ada namanya Baitul Ma'mur, dan ada para malaikat yang sedang tawaf di sana. Sama seperti manusia tawaf sekarang ini, begitu juga di atas Ka'bah ini ada namanya Baitul Ma'mur. Para malaikat juga sedang tawaf di dalam. Masya Allah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya Bapak Ibu ya. Kita lihat di depan banyak sekali orang yang sedang tawaf ya. Tadi saya sudah selesai, alhamdulillah, melaksanakan ibadah umroh. Semua kegiatan tawaf sa'i, tahallul sudah selesai saya laksanakan ya. Mudah-mudahan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu yang belum pernah datang ke sini, mudah-mudahan diberikan rezeki, murah rezeki, panjang umur, dan bisa beribadah di tanah suci ini. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ikuti terus channel saya Soleh Sahro ini. Insya Allah akan mengupdate informasi mengenai Mekah, Madinah, dan Jeddah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.